Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tentu kita menyadari bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah dan juga penuh dengan berbagai macam keterbatasan. Untuk itu saudara-saudara, agar kita bisa hidup sebagai manusia, kita membutuhkan pemeliharaan. Dan pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan dari Tuhan. Dan renungan kita pada pagi hari ini mendorong kita sekalian untuk mampu melihat pemeliharaan Tuhan melalui suka duka hidup kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 berbunyi demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, surat Petrus ditulis atau ditujukan untuk para pendatang yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1, yaitu kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tentu bahwa pendatang di sini bukan pendatang biasa. Mereka datang sebagai orang yang terusir dari tanah asalnya. Mereka diusir karena menaruh percaya kepada Yesus Kristus, dan kedatangan mereka pun tidaklah diterima dengan tangan terbuka. Mereka tetap menjadi kaum terasing yang tanpa hak dan perlindungan. Bahkan di tempat yang baru itu mereka mengalami berbagai macam penganiayaan dan juga fitnah. Nah, dalam keadaan atau dalam kondisi yang seperti itu, kemudian penulis dari 1 Petrus atau Petrus sendiri mengingatkan bahwa penderitaan itu tidak hanya melanda orang-orang yang ada di berbagai tempat yang disebutkan di dalam pasal 1 ayat yang ke-1 tadi, tetapi juga di dalam ayat yang ke-9 yang sudah tadi kita baca, dikatakan bahwa seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Para penganiaya digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini menunjukkan bahwa para pembuat derita tadi di atas atau para penganiaya tersebut seakan-akan siap menerkam setiap saat tanpa dapat diduga. Gambaran singa juga menunjukkan bahwa para penganiaya bukan hanya kelaparan, tetapi mereka punya kekuatan dan juga kuasa. Jadi terasa hebatlah penderitaan dari setiap orang percaya tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Penulis 1 Petrus menasihatkan agar orang percaya melawan. Ada dua kemungkinan perlawanan itu, yaitu melawan penderitaan dengan kekerasan atau melawan dengan teladan hidup yang taat dan mengasihi. Nah, tentu saja kemungkinan yang pertama, yaitu melawan penderitaan dengan kekerasan, ditolak. Karena saudara-saudara, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita dipanggil juga untuk supaya tunduk kepada para penguasa atau para pemimpin. Tunduk bukan karena takut, tetapi karena itulah yang diperintahkan Tuhan. Sebagai contoh, disampaikan bahwa Yesus juga tunduk dalam penderitaan, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk itu. Lebih lanjut saudara, penulis surat Petrus mengajak umat Tuhan
untuk memilih cara perlawanan yang kedua, yaitu melawan dengan teladan hidup. Itulah sebabnya ia menulis di dalam ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Pilihan yang kedua ini pasti atau tentu menimbulkan penderitaan yang lebih dahsyat. Namun Petrus mengingatkan bahwa Kristus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Itulah sebabnya ia mengingatkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, kekhawatiran tentu saja adalah sebuah hal yang wajar, sangat manusiawi. Namun ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kebergantungan kita kepada Tuhan bisa menjadi sirna, bisa menjadi pudar. Padahal tangan Tuhan yang kuat itu siap menopang. Dan kebergantungan kita pada Tuhan membuat kita kuat menanggung derita. Ini bukanlah berarti derita itu hilang, tapi kekuatan akan datang dalam derita itu. Pemeliharaan Tuhan tidaklah membuat derita itu lenyap. Justru pemeliharaan Tuhan terlihat ketika kita kuat menanggung segala penderitaan itu. Maka ketahanan iman semacam itu, demikian penulis Petrus berkata, tidak akan sia-sia, sebab pada waktunya akan diganjar Tuhan dengan kemuliaan, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ke-6, kamu ditinggikannya pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di sepanjang hari ini.